Nah, dari warnanya aja, ini belum kita rebus aja ya, udah cantik banget. Jadi ini bisa buat buka puasa, lebih semangat untuk menjalankan ibadah puasa seharian. Ini takjil yang cantik, sehat tentunya. Halo Sobat Continental, ketemu lagi bersama saya Adrian Syah di Galeri Rasa Channel. Masih dalam suasana Ramadan, saya akan membuat dessert Thailand namanya Bualoy. Oke, bahan-bahannya di sini saya menggunakan tentunya ada labu kuning. Nah, dan di sini juga ada tepung tapioka. Terus untuk kuahnya di sini saya menggunakan santan yang fresh, juga ada gula, nanti garam dan juga daun pandan. Oke, untuk proses pertama kita akan potong si labu ini. Kita belah dua dulu. Nah, ini kuningnya bagus banget. Baru kita kupas. Kalau misal kalian mau ganti labu pakai ubi juga bisa. Jadi tapi ini saya pilih pakai labu ini karena dia kayak vitamin, kayak dengan serat juga. Nah, terus kita potong lagi. Terus ini bijinya kita buang. Pakai sendok. Jadi kalau untuk untuk membuat takjil buka puasa ini kita pilih bahan-bahannya yang benar-benar juga sehat, kaya dengan serat untuk kesehatan tubuh kita. Karena kan selama menjalankan ibadah puasa kan tubuh kita kan perlu nutrisi vitamin yang bagus untuk kesehatan tubuh. Lalu kita steam. Nah, di sini saya menggunakan wok dan steamer. Ini bagus banget. Nah, ini udah langsung mendidih cepet karena dia memiliki materi dasar aluminium die casting. Nah, terus lapisannya luar dan dalam terbuat dari marble. Terus bisa digunakan di kompor biasa dan kompor listrik. Nah, untuk ukurannya ini 36 cm. Oke, kita siap kukus. Nah, kalau bisa mau pakai mangkok juga bisa, kalau langsung terbegini juga bisa. Kita kukus sampai benar-benar empuk. Oke, selanjutnya di sini saya mau masak untuk kuahnya. Nah, ada santan. Kita masukkan. Nah, ini kan kental, kita bisa tambahkan sedikit air. Nah, kita masukkan santan 500 ml, terus kita kasih garam sama sendok teh. Terus di sini juga ada tepung maizena. Nah, kalau misal mau skip nggak mau pakai tepung maizena boleh. Nah, tapi kalau biasa kalau saya masak untuk kuah sausnya ini saya selalu kasih tepung maizena, jadi dia biar lebih teksturnya lebih kental dikit dan juga licin gitu. Nah, kita aduk. Lalu kita masukkan gula. Nah, kalau untuk manisnya tergantung selera ya. Ini saya mau kasih 3 sendok makan atau 4. Kalau misal nggak mau terlalu manis, kalian bisa kurangin untuk gulanya. Pastikan ini maizenanya udah larut semuanya. Lalu kita masukkan daun pandan biar lebih wangi aromatik dari si pandan. Tuh, langsung disobek aja, aromatiknya langsung keluar khas pandan ya. Jadi harus disobek kayak gini, baru disimpul. Nah, ini yang paling benar. Nah, ini tips yang selalu saya lihat waktu kecil kalau misal masak, lihat mama saya masak seperti ini. Nah, pernah kadang-kadang aku lihat orang kalau masak kan langsung 1 lembar begini disimpul. Jadi dia nggak begitu keluar aromatik si pandannya. Nah, jadi untuk trik untuk pakai daun pandan, kita masukkan, kita simpul seperti ini. Oke, kita masukkan, lalu kita masak. Nah, jadi harus ingat ya kalau masak santan itu harus selalu diaduk. Kenapa? Jadi biar dia nggak pecah. Sampai dia mendidih nanti udah. Ini kelihatan sebetulnya ini sebentar lagi udah mau matang nih.
Oke, sambil diaduk-aduk jadi biar santannya nggak pecah. Nah, tapi kalau bisa ya diusahakan tuh kalau misal untuk membuat si kuahnya ini pilih santan yang fresh. Nah, saya selalu pakai santan yang fresh. Kenapa? Lebih wangi juga. Nah, tapi itu pilihan ya kalau memang sampai udah kepepet nggak ada dapet yang fresh, ya bisa pakai yang kemasan juga. Tapi kalau misal ada yang fresh, kenapa enggak? Jadi kita pilih yang fresh. Nah, ini udah mulai mau dingin, sausnya juga bagus banget. Untuk manisnya pas banget, jadi nggak terlalu manis. Nah, kalau bisa kalian nggak suka terlalu manis, kalian bisa skip, bisa kurangin gula pasirnya. Oke, kita lihat ini. Nah, udah empuk ini. Nah, labu ini sangat bagus ya, jadi ini juga termasuk karbo, tapi karbo sehat. Nah, kalau misal mau diet sehat, ini bisa juga selain dibikin dessert, labu ini bisa untuk mengganti karbo untuk misal makan malam, untuk sarapan gitu kan ya, atau makan siang pun juga boleh. Sebetulnya si labu ini sendiri juga udah ada mengandung gula ya. Oke, selanjutnya ini kita haluskan si labunya selagi dia masih panas. Nah, kita langsung hancurkan. Nah, kalau seandainya kalau misal nggak mau pakai labu, nggak ada labu misalnya, bisa pakai ubi ungu atau ubi yang kuning ya. Nah, oke, pastikan udah hancur semuanya. Oke, selanjutnya kita masukkan tepung sagu. Nah, ini juga satu tips ya kalau dia terlalu misal masih basah, karena ini kan si labu kan mengandung banyak air. Nah, kita bisa tambahkan si sagunya dari gramasi yang udah kita takar. Kita masukkan sebagian dulu, kita aduk sampai kecampur rata. Jadi kita tambahkan lagi, kita masukkan semua sesuai dengan takarannya. Nah, nanti kalau seandainya dia masih lembek, jadi kita bisa tambahkan lagi si sagunya. Nah, jadi satu resep ini untuk kita bikin bulat-bulatannya nanti bisa dapat sampai kurang lebih 20. Oke, nah seperti yang tadi saya bilang, dia kan mengandung tekstur air banyak si labu, jadi kita bisa tambahkan sagu lagi kurang lebih 200 gram. Jadi totalnya 400 gram untuk tepung sagunya. Nah, ini Sobat Continental, kita udah tambah 200, dia masih mengandung tekstur airnya masih lembek ya. Jadi kita bisa tambahkan lagi kurang lebih 100 gram tepung sagu. Oke. Nah, biar dia teksturnya nanti pas untuk kita bikin bulatan-bulatannya. Nah, kita aduk sampai benar-benar kecampur semua. Oke, nah kita bisa lihat, jadi total saya tambah sagunya, jadi semuanya ini jadi 600 gram. Nah, jadi dia baru bisa dibentuk. Nah, saya akan bagi dua, sedikit, maksudnya seperempat. Ini untuk bikin tangkainya. Nah, oke, buat tangkainya. Nah, terus kita kasih sedikit pewarna makanan yang hijau untuk bikin tangkainya. Nah, untuk yang bikin tangkainya ini udah adonannya udah warna hijau. Kita kasih sedikit aja untuk pewarna makanan. Nah, untuk yang kuning kita kasih yang oranye sedikit, berapa tetes aja. Pewarna makanan juga. Nah, karena ini banyak kita tambah sedikit lagi, jadi warnanya biar lebih bagus.
Kita aduk sampai benar-benar campur semuanya. Nah, untuk biar ukurannya sama, kita pakai takaran kayak gini, satu-satu. Saya bikin yang agak besar ya. Nah, kalau misal kalian mau bikin yang lebih kecil juga boleh. Nah, udah jadi semuanya, tinggal kita kasih tangkainya lagi, ini yang terakhir. Jadi kalau misal untuk bikin labu-labu ini memang harus penuh dengan kesabaran ya. Itulah seninya memasak. Nah. Oke. Nah. Oke. Siap kita rebus. Kita pindahkan dulu ke piring, nanti lalu kita rebus. Nah, dari warnanya aja, ini belum kita rebus aja ya, udah cantik banget. Jadi ini bisa buat buka puasa, lebih semangat untuk menjalankan ibadah puasa seharian. Ini takjil yang cantik, sehat tentunya. Nah, kita rebus, kita masukkan satu-satu kayak gini. Oke. Nanti sampai dia mengapung, artinya dia udah matang. Terus kalau misal kita mau masukkan ini, jangan dari atas begini, nanti airnya loncat panas ya. Jadi pelan-pelan kayak gini aja, jadi nggak usah takut panas seperti ini. Oke. Nah, warnanya cantik banget. Oke, di sini kita siapkan es batu, kasih air. Nah, kita lihat, nah ini udah naik semua, artinya udah matang. Kita lihat ya, tuh, udah cantik banget tuh. Wah. Kita angkat satu-satu, kita langsung celup ke es batu. Nah, tuh, cakep banget warnanya. Oke, kita siapkan mangkok di sini. Nah, kita angkat, kita tiriskan. Wah, ini takjil Thailandnya memang luar biasa. Nah, warnanya cantik banget, apalagi ini menggunakan mangkok dari Vicenza. Nah, selanjutnya ini kita mau tuang sausnya. Sausnya kita tuang, kita aduk dulu. Nah, ini aroma wanginya dari si pandan tuh dapat. Terus ini teksturnya ini juga wangi sekali dari santan fresh ya. Nah, kita tuang. Oke. Jadi jangan sampai dia ketutup ya, karena kan ini biar kelihatan bagus kayak bentuk labu, jadi kita dari samping aja. Nah, untuk plating pun kita harus tahu caranya, jangan asal tuang aja. Nah, kita dari samping aja. Tuh. Oke. Nah, jadi udah nggak usah pakai garnish apa-apa lagi, ini begini aja udah cantik banget. Nah, ini dia buah loy dessert khas Thailand. Ini sangat cocok, referensi buat kalian untuk berbuka puasa. Dessert yang sangat enak dan sehat tentunya. Nah, buat kalian kalau misalnya mau punya cookware yang saya gunakan hari ini, kalian bisa langsung cek di Instagram di @continental.premiumkitchenware. Nah, di TikTok juga ada di @continental.kitchenware atau di websitenya di www.continentalkitchenware.id. Kalau mau lihat langsung, kalian bisa langsung datang ke showroomnya Vicenza di Sunter, Jakarta Utara. Di sana banyak sekali koleksi dari Continental. Buat yang mau request menu dan pertanyaan seputar masak, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Saya Driansyah, sampai jumpa di resep lainnya. Bye-bye!
Produk-produk Vicenza bisa kamu temukan ya di website yaitu www.tokovicenza.com dan juga di TikTok @vicenzaofficial dan di Instagramnya @tokovicenza dan @vicenzaofficial atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda. Nah, buat yang tinggal di Jakarta bisa datang langsung ke showroomnya, bisa melihat dengan leluasa di sini ya. Lovers, terima kasih ya sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza. Jangan lupa di subscribe kalau mau lihat video-videonya, masih banyak yang ada di sini. Tuh bisa dilihat ya.